Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Edi Tanzil, NIM E2019-1103. Di sini saya lagi-lagi ingin menanggapi video penjelasan dari yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz LC/MLI, yaitu materi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau yang sering disebut dengan ekonomi dua sektor. Langsung saja ke pembahasannya. Menurut saya video penjelasan dari beliau tersebut sudah sangat jelas, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Apa sih ekonomi dua sektor tersebut? Jadi begini, sebelumnya ekonomi itu secara teoritis dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Dan yang kedua itu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Dan yang terakhir itu ekonomi terbuka atau yang disebut dengan ekonomi empat sektor. Tetapi yang saya mau bahas itu, yang saya mau tanggapi itu adalah tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau yang sering disebut itu ekonomi dua sektor. Jadi penjelasannya yaitu perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Di sini juga ada aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama itu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Dan yang kedua itu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga itu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan dibuang dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang terakhir itu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Dan selanjutnya yaitu tentang investasi dan fungsi investasi. Apa sih investasi dan fungsi investasi tersebut? Jadi begini, pengertian investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran anggaran. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dan fungsi investasi tersebut merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ini ada dua. Yang pertama itu fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendidikan. Dan yang kedua itu investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi pula investasinya. Itu saja penjelasan tanggapan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak enak di hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.